Perkenalkan, nama saya Mustika Jaya Biawara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 pada Universitas Palangkaraya. Saya adalah guru fisika yang pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan uji kinerja pelaksanaan praktek lapangan di kelas 10 dengan materi energi alternatif dengan model PJBL pada SMA 1 Tanah Siang, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Burung Raya. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, tetap semangat. Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama berdoa. Nanti saya minta salah satu dari kalian mimpin kita dalam doa. Untuk memulainya berdoa hari ini, saya minta Bagas mimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, ya, terima kasih Bagas. Sebelum mempersiapkan pelajaran ini, Bapak ingin ngecek dulu kehadiran kalian. Apakah hari ini hadir semua? Hadir semua. Oke, luar biasa ya, hadir semua pada hari ini. Ya, untuk mulai materi kita pada hari ini, Bapak persilakan kalian untuk menonton video. Ya, nanti video yang akan kalian tonton ini, inilah yang akan kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, silakan simak video berikut ini. Kamu sedang santai di rumah, menonton video-video sisi terang yang keren sambil menyeruput teh. Benar-benar menyenangkan. Semuanya tampak baik, sampai tiba-tiba monitormu menjadi gelap. Kenapa ini? Kamu menggerakkan mousemu, tapi tak ada yang terjadi. Tekan tombol power, masih tidak menyala. Pasti kabelnya tak sengaja terlepas dari colokan. Kamu memeriksanya, tapi semua masih tercolok. Kamu begitu sibuk mencoba menyalakan komputermu lagi, sehingga tak sadar kalau kamarmu menjadi lebih gelap. Rumah juga tiba-tiba menjadi sunyi. Kamu tidak bisa mendengar suara kulkas, sementara kipas di sudut ruangan diam tak berputar. Tapi kemudian yang terburuk terjadi. Lampu di router wifi-mu berhenti berkedip. Listriknya mati rupanya. Aku akan duduk sambil main ponsel saja, sampai menyala lagi. Yap, semoga beruntung. Manusia bisa bertahan tanpa makan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa menit saja. Tapi tanpa listrik, agak sulit memperkirakannya. Semua bergantung pada tempat tinggalmu, kemampuan bertahan hidup yang kamu punya, dan seberapa bergantung kamu pada listrik. Seperti supermarket yang menyimpan dan menjual makanan yang didapat dari pabrik yang memproduksinya secara massal atau dari petani yang menanamnya sendiri. Tapi, mari kita lihat apa yang akan terjadi pada manusia jika tidak ada listrik. Misalnya, selama setahun. Mari kita mulai. Hari ke-1, sore hari. Baterai ponselmu masih tersisa sedikit, tapi koneksinya tidak bekerja. Tak ada yang mengira menara komunikasi juga mati, yang artinya kamu tidak bisa menelepon, bahkan untuk panggilan darurat. Saat ini, yang kamu sadari hanyalah internetnya mati. Berapa lama kamu bisa bertahan? Tuliskan di kolom komentar. Kamu juga tidak punya permainan offline. Ponselmu sekarang hanyalah seperti kalkulator. Aku jalan-jalan saja sebelum matahari terbenam. Kamu pergi ke kafe favoritmu. Hei, bagaimana kalau memesan secangkir kopi susu sambil merawat senja? Tapi si barista menghentikanmu saat sedang memasuki pintu. Maaf, semua mesin kami mati karena listriknya padam. Baik, ide itu sirna sudah. Lalu kamu berjalan tanpa tujuan, masih mencoba mencari sinyal. Kamu dan semua orang lain berdiri sambil menatap layar ponsel masing-masing dengan bingung dan putus asa. Kamu tak sengaja mendengar sekelompok orang membicarakan kecelakaan di sebuah persimpangan yang ramai. Oh iya, lampu lalu lintas juga tak berfungsi. Mobil-mobil pun sebentar lagi akan mati begitu bensinnya habis. Kamu pun tak akan bisa mengisi bensin di SPBU.
seperti kafe, SPBU juga butuh listrik. Melihat itu, kamu memutuskan untuk pulang. Malamnya, pertama-tama mari mandi pancuran air hangat yang nyaman untuk membasuh semua hal gila ini. Menurut kalian, bagaimana kalau kita hidup tanpa listrik? Ada yang bisa mengungkapkan dari pokok usaha tadi? Coba angkat tangannya, ada yang bisa? Kalau kita hidup tanpa listrik, apa yang kita rasakan? Ya, kan di video tadi dilihatkan ya, macam-macam contohnya. Ya, nah, yang kalian rasakan gimana? Yang kalian rasakan kalau tanpa listrik? Menyulitkan. Disiplin tentang menyulitkan kehidupan manusia. Apa yang sulit disiplin? Lampu padam, banyak makanan yang harus dibuang, karena kulkas yang tak bisa digunakan karena mati. Oh ya, jadi disiplin intinya adalah untuk mengawet makanan itu ke kulkas. Ada lagi lain? Sinyal. Ya kita di sini, ya kita terkontak dengan sinyal ya. Biasanya listrik padam, sinyal pun hilang. Ya. Kemudian untuk mengatasinya gimana? Harus membuat apa? Penghasil listrik. Penghasil listrik. Penghasil listrik dari mana sumbernya? Dari air itu, air salah satu sumber dari alam. Ya, alam. Itu bagus menggunakan air. Apa lagi? Untuk mengatasinya? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Angin. Apa ini? Ya, tadi air sudah ya. Ini kita masuk itu tentang energi alternatif namanya ya, mengganti listrik yang tadi padam. Kita bisa membuat semua alat dari alam itu disebut dengan energi alternatif ya. Nah, tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini ya yang akan kita tujuannya adalah ya itu melalui model pembelajaran project based learning ya dengan model diskusi, dan nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan energi. Yang kedua ya kalian dapat menganalisis berbagai sumber energi ini dari alam tadi ya. Yang ketiga ya kalian dapat merancang sebuah proyek pembuatan dari energi alternatif sederhana. Itu tujuan pembelajaran kita pada penentuan yang dasar tadi. Ini adalah masalah yang tadi dikemukakan di awal ya. Hari ini ya solusinya itulah yang akan kita cari. Ya, sekarang kalian boleh masuk dalam kelompok. Ya, bentuk dulu kelompoknya. Silakan susun meja yang rapi. Ya, misalnya kelompok 1 di sini, 2, 3 dan 4. Ya, silakan. Perhatikan KPD yang mau bagikan, ya. KPD yang mau bagikan. Ya, Bapak akan menerangkan dulu ya apa yang harus kalian kerjakan, ya, pada KPD ini. Jadi, ya, silakan kalian lihat dulu petunjuknya. Kalau siap kelompok, baca dulu petunjuk di situ, ya. Kalau yang ada kurang jelas ditanyakan ya. Itu ada petunjuk caranya ya. Nah, untuk di karton ya itu ditulis judul dulu ya, judul proyeknya ya, gambar tadi
Dulu proyeknya, kemudian alat bahannya, ya, alat bahannya. Ada kesulitan? Bagus ya. Jadi ada tiga baling ya. Berarti kincir angin ya. Nanti setiap bagiannya diberi keterangan ya. Nah, misalkan ini ya, ini kan satu saja keterangannya garis ini baling ya. Nanti di belakang nanti ada dinamo, kemudian ini tiang. Oke, lanjutkan. Ada kesulitan nggak? Digambar, dicoret dulu di buku apa jawabannya itu? Ya, di sketsa dulu, ditulis di kartonnya. Ya, ini kan sudah dibuat aja caranya. Kan? Ini berapa kali ini? 6. Berapa? Ini 6 ya. Mungkin buat dulu. Ya Pak, di sini nanti. Untuk awal pembuatannya di sini aja nanti ya. Misalnya ini kan jadi literatur. Ini untuk pelaksanaan proyek yang menyediakan bahan ya dan sebagainya. Kemudian rencanakannya apa gitu ya, waktunya, tanggal, hari dan tempatnya. Tempat misalnya di sekolah, di rumah gitu ya, di sini nanti. Ya. Waktunya kan Sesuai sama yang baru. jadi pesan kemarin itu diwarnai garis ya, garis bikinnya itu diwarnai aja ya. Yang nanti sketsanya, rencana desain itu terlihat ya, terlihat seperti itu. Ya, sudah, ya silakan dulu dalam kelompoknya ya. Oke. Ya. Silakan. Nantikan dulu. Nantikan Bapak ya. Sekarang kita akan kasihkan ya hasil yang sudah kalian buat. Ya. Nanti semua kelompok ini 1 sampai 4 maju depan ya, gantian. Ya. Jadi nanti yang kalian presentasikan itu, yang kalian presentasikan adalah rencana gambar kalian, ya. Rencana gambar yang kalian buat itu, ya. Bagaimana kerjanya, alat dan bahannya. Ya. Jadi apa yang kalian buat itu maksudnya kalian tahu ya. Ya mungkin ada gambar yang bagus modern gitu ya. Nah cuma dalam pembuatan ini kan kita menggunakan yang sederhana itu bisa. Jadi alat dan bahan nanti yang kalian buat itu kalian temukan mudah di sekitar kalian ya. Yang dapat ditemukan. Bapak persilakan untuk kelompok 1. Kelompok lain tolong diperhatikan ya. Kelompok yang lain mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu kincir angin yang beranggotakan yang pertama Butlin, kedua Ina Meliana, ketiga Olivia Simperdaus.
dengan keterangan yang pertama penutup bagian depan, yang kedua sirip kincir angin, ketiga redukan sirip kincir angin, 4 bodi dan generator, 5 tiang penyangga sirip ekor, 6 sirip ekor, 7 pipa penyangga, 8 kawat pengikat, 9 fondasi kincir angin, 10 fondasi, 11 inverter, 12 controller sistem, 13 baterai atau aku, 14 bahu penggeras kawat pengikat. Turbin angin atau yang sering disebut kincir angin merupakan salah satu mesin konversi energi yang menghasilkan energi listrik. Dari pemanfaatan perubahan energi kinetik angin menjadi energi mekanik untuk memutar generator dan mengeluarkan listrik, sehingga dapat membangkitkan energi listrik. Langkah pembuatan yang pertama, gunting botol plastik dan tempel pada stek es krim sebagai baling atau turbin 3 buah. Yang kedua, satukan 3 buah baling-baling pada tutup botol. Yang ketiga, tutup botol yang sudah terpasang, baling-baling dipasang pada dinamo. Keempat, pipa ditempelkan pada papan sebagai tiang kincir angin. Kemudian dinamo yang sudah dipasang, baling-baling diletakkan pada satu ujung pipa. 6. Hubungkan kabel dinamo dengan step up dan lampu. Dirikan kincir angin yang sudah dirangkai dan siap digunakan. Adapun alat dan bahan yaitu stik es krim, botol air mineral bekas atau kardus, tutup botol, pipa 2 cm dan papan 10x10 cm, 5 lem G dan lem bakar, 6 dinamo, 7 step up, 8 lampu LED CFDC, 9 gunting dan pisau. Sekian dari kelompok 1 untuk mempersepsikan kincir angin. Dipersilakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Menurut kalian, apabila angin semakin kencang meniup kincir, apakah angin listriknya semakin besar yang dihasilkan? Yang pertama, kami ingin terima kasih atas pertanyaannya. Dengan ini jawabannya, iya, karena energi listrik yang dihasilkan oleh kincir angin tergantung dengan besarnya tiupan angin. Semakin kencang tiupan angin, maka baling-baling kincir angin semakin cepat berputar, sehingga dinamo juga berputar semakin cepat. Perputaran dinamo ini yang menghasilkan energi listrik. Nah, gimana? Jelas jawaban dari kelompok 1? Jelas. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Sudah siap? Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 mempresentasikan judul proyek kami pembuatan kincir angin. Nomor 1, penutup bagian depan. Kedua, sirip kincir angin. 3, hidupkan sirip kincir angin. 4, bodi dan generator. Nomor 5, tiang penyangga sirip ekor. Nomor 6, sirip ekor. Nomor 7, pipa penyangga. Nomor 8, kawat pengikat. Nomor 9, kondisi kincir angin. Nomor 10, kondisi. Nomor 11, bahu pengeras kawat pengikat. Dan 12, inverter. 13, controller sistem. 14, baterai. Alat dan bahan. Nomor 1, stik es krim. 2, botol bekas. 3, tutup botol. 4, pipa 20 cm dan papan 10x10 cm. 6, lem G dan lem bakar. Nomor 2, dinamon. Nomor 3, step up. Nomor 4, lampu LED set EC. 5, gunting atau pisau.
prestasi dari kami kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya dari kelompok 3, apakah jumlah baling-baling mempengaruhi besar energi listrik yang dihasilkan? Bisa diulangi? Apakah jumlah baling-baling mempengaruhi besar kincirnya energi listrik yang dihasilkan? Ya, karena dengan jumlah baling-baling yang banyak akan membantu kecepatan berputaran baling-baling. Contohnya baling-baling pada kincir air. Apabila jumlahnya banyak, maka jeda air mengenai baling-baling semakin cepat maka tidak terlalu lama. Jelas. Masih ada yang ingin ditanyakan? Demikian dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil kerja kami, yaitu kincir air. Untuk Terus yang lain disebutkan Adin atau Keong? untuk keterangan, untuk di baling-balingnya ada kincir. Di sini ada roda, poros, tali putih, dinamo, dan landasan. Untuk pembuatan kincir air sederhana, alat bahan adalah stik es krim, tusuk sate, untuk botol bekas, lem, dan minyak bakar, dinamo, sling, plastik kecil, dan plastik besar. Nampak untuk penampungan air di stand up. Selanjutnya kelompok 4. Ya, silakan bersihkan bersama desain proyek yang akan dibuat. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kincir angin. Proyek. Proyek. Fungsi baling-baling berputar membantu kerja kincir angin agar bisa menghasilkan energi listrik. Dinamo. Manfaat dinamo, kincir angin yang memutarkan dinamo ditujukan untuk memutar rotor pada dinamo sehingga menghasilkan tenaga hati. Manfaat kincir angin yaitu manfaat kincir angin sebagai pembangkit listrik, pembangkit dingin akan menjadi energi listrik dengan menggunakan letakkan kincir angin di depan sumber angin sebagai sumber angin. Saat kita tiupkan angin, maka kincir akan berputar dan mengalirkan dinamo. Saat dinamo bergerak terus menerus, maka akan menghasilkan energi listrik yang disalurkan ke bola lampu dan menyala. Itu prestasi dari kelompok 4. Kembali mereka akan merancang proyek adalah kincir angin. Ya. Nah, jadi untuk proyek ini nanti alat tambahan sudah disediakan ya, dicatat. Ya, apa saja ini yang untuk membuat ya. Alat tambahannya coba baca dulu bahannya apa saja nanti yang. Jadi setiap kelompok sudah dipresentasikan ya hasil dari rencana desain proyek yang akan dibuat. Ya, jadi Bapak lihat itu ada 3 kincir angin. Ya. Jadi kelompok 1, 2, dan 4. Kemudian kelompok 3 itu mengambil proyeknya adalah kincir air ya, kelompok 3. Nah, dari proyek desain proyek ya, yang sudah kami rancang tadi
yang sudah kalian buat, ya. Tadi sudah ada yang kincir angin, ada juga yang kincir air. Ya. Nah, menurut kalian, ya, apakah proyek itu, ya, kalau sederhana itu bisa mengatasi kekurangan energi listrik kita? Gimana? Dengan kalian merancang proyek ini, kalian tahu, ya, menggunakan sumber alam untuk menghasilkan energi listrik, ya, begitu. Selanjutnya itu dapat berjalan lancar, ya. Kesimpulan, ya, dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Di sini ada banyak energi. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, yaitu misalnya untuk energi listrik dan mekanika, ya, atau daya kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Ya. Kemudian energi itu dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Ya. Energi terbarukan itu disebut juga dengan energi alternatif. Nah, terbarukan itu energi alternatif. Nah, yang tidak terbarukan di sini adalah yang tidak bisa diperbarui, ya, maksudnya. Di sini ada bahan bakar konvensional, yaitu batu bara, minyak putih, gas alam. Ini bisa habis, ya, dan sulit untuk diperbarui. Ya, makanya dengan teknologi, dengan kecakapan manusia, kita membuat energi alternatif dari alam yang sudah kita rancang tadi, ya. Itu salah satu contohnya. Ya. Energi air itu adalah sumbernya sinar air. Energi matahari yaitu sinar matahari. Energi angin itu hembusan angin, ya. Kemudian panas bumi itu ya, dari panas bumi. Ini sudah terpakai, ya, di negara kita. Kemudian biomasa dari limbah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nanti rancangan proyek tadi yang itu berlanjut, silakan konsultasi, ya. Kita ada grup, ya. Kita ada grup kelas, ya, grup kelas. Nanti dikonsultasikan apa yang menjadi kendala kalian, ya, dan Bapak. Karena ini proyek kita berlanjut, ya, dan bahan-bahannya bisa ditanyakan. Sebelum mengakhiri, ya, pelajaran ini, ya, marilah kita sama-sama menutup pelajaran ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.